Kiprah Hafiz al-Assad dalam percaturan politik Timur Tengah tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin Suriah itu menjadi tokoh yang kerap membuat pusing Israel. Ia pendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan ia mengecam seluruh jengkal tanah yang pernah diambil Israel dari wilayahnya. Kiprahnya itu membuatnya dikenal sebagai singa Damaskus. Namun kepemimpinan Hafez sebagai presiden Suriah juga dipenuhi dengan noda darah. Di satu sisi, dia adalah pemimpin yang disegani di Timur Tengah. Namun di sisi lain, ia dianggap sebagai diktator oleh rakyatnya sendiri. Dia tidak akan segan-segan menyingkirkan lawannya yang dianggap berseberangan dengannya. Untuk itu dia sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan dan karir politik dari mantan Presiden Suriah Hafiz al-Assad. Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Terlahir dengan nama Hafiz al-Assad. Lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1930 di Karda di pegunungan barat laut Suriah. Sebuah desa yang konon berjarak 10 km dari jalan terdekat. Hafiz al-Assad dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Ali al-Assad, sedangkan ibunya bernama Nasa Salis. Ayahnya tercatat pernah menikah 2 kali dan mempunyai 11 anak. Hafiz al-Assad adalah putra ke-9 dan anak keempat dari pernikahan kedua ayahnya dengan ibunya. Hafiz dibesarkan dalam keluarga penganut Alawiyah yang merupakan cabang Islam Syiah, sebuah komunitas kecil yang heterodoks dan kelompok agama minoritas yang ada di Suriah. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang Hafiz al-Assad, izinkan terlebih dahulu saya membahas sedikit tentang histori negara Suriah. Nama Suriah secara historis merujuk ke wilayah yang lebih luas, yang secara luas diidentik dengan Levant, dan dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Sam. Negara modern meliputi situs beberapa kerajaan dan kerajaan kuno, termasuk peradaban Eblan pada milenium ketiga sebelum Masehi. Aleppo dan ibu kota Damaskus adalah salah satu kota tertua yang terus berpenghuni di dunia. Di era Islam, Damaskus adalah pusat kekhalifahan Umayyah dan ibu kota provinsi Kesultanan Mamluk di Mesir. Suriah adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan agama. Di antaranya mayoritas Arab Suriah, Kurdi, Turkmen, Asyur, Armenia, Sirkasia, dan Yunani. Kelompok agama di antaranya adalah Kristen Ortodoks, Syiah Alawit, Syiah 12, Sunni Salafi, Sunni Sufi, dan Yazidi. Ibu kota dan kota terbesar Suriah adalah Damaskus. Arab adalah kelompok etnis terbesar, dan Sunni adalah kelompok agama terbesar. Negara Suriah modern didirikan pada pertengahan abad ke-20 setelah berabad-abad diperintah oleh Ottoman Turki dan setelah periode singkat sebagai mandat Prancis. Negara yang baru dibuat itu mewakili negara Arab terbesar yang muncul dari provinsi-provinsi Suriah yang sebelumnya dikuasai Ottoman. Suriah memperoleh kemerdekaan de jure sebagai republik parlementer pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Republik Suriah menjadi anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu tindakan yang secara hukum mengakhiri mandat Prancis sebelumnya. Meskipun pasukan Prancis tidak meninggalkan negara itu sampai bulan April tahun 1946. Kelompok Alawi pada awalnya menentang pembentukan negara Suriah yang bersatu, karena mereka menganggap status mereka sebagai kaum minoritas yang akan membahayakan mereka. Namun setelah Prancis meninggalkan Suriah pada tahun 1946, banyak warga Suriah yang tidak mempercayai kaum Alawi, karena keberpihakan mereka pada Prancis. Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan jika kaum Alawi adalah sebuah kaum minoritas yang tersisihkan di Suriah. Hal ini juga yang menyebabkan Hafiz al-Assad meninggalkan desa Alawitnya dan memulai pendidikannya pada usia 9 tahun di Latakia.
sebuah kawasan miskin yang didominasi oleh mayoritas kaum Sunni dan sebagian kecil kaum Alawi. Hafiz menjadi orang pertama di keluarganya yang bersekolah di sekolah menengah atas, di mana pada saat itu kurang dari seperempat anak-anak Suriah mengenyam pendidikan. Dilaporkan Asad mewarisi kecintaan ayahnya terhadap buku, puisi, dan bahasa Arab. Walaupun ketika dia tinggal di Latakia, Asad sering menghadapi berbagai hujatan dan pelecehan anti-Alawi dari kaum Sunni. Setelah lulus sekolah menengah atas, Asad yang masih tinggal di daerah Latakia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mendekati partai-partai politik yang menerima kaum Alawi. Partai-partai tersebut yang juga menganut sekularisme antara lain Partai Komunis Suriah, Partai Nasionalis Sosial Suriah, dan Partai Ba'ath Arab. Politik adalah minat seumur hidupnya. Saat masih bersekolah, ia bergabung dengan sayap Partai Sosialis Ba'ath Arab di Suriah pada tahun 1946 dan menjadi pemimpin aktivis mahasiswa. Pada tahun 1952, ia memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Suriah. Asad memulai karir sebagai militer di Akademi Militer Homs dan lulus 3 tahun kemudian dengan pangkat letnan sebagai pilot Angkatan Udara pada tahun 1955 dan ia lulus sebagai penerbang terbaik. Selanjutnya dia ditugaskan ke Pangkalan Udara Meseh di dekat Damaskus. Selama karirnya di Angkatan Udara Suriah, Asad pernah dikirim ke Mesir untuk menjalani pelatihan 6 bulan pada tahun 1955. Ketika Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez pada tahun 1956, Suriah takut akan pembalasan dari Inggris dan Asad terbang dalam misi pertahanan udara. Dia termasuk di antara pilot Suriah yang terbang ke Kairo untuk menunjukkan komitmen Suriah terhadap Mesir. Selama krisis Suez, ia juga melakukan misi pengintaian di Suriah Utara dan Timur. Pada tahun 1957, sebagai komandan skuadron Asad dikirim ke Uni Soviet untuk mengikuti pelatihan menerbangkan pesawat M1G-17. Hafiz al-Asad menikah dengan Anisa Maklov pada tahun 1957, seorang kerabat jauh dari keluarga Maklov yang memiliki kuasa di Suriah pada saat itu. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, 1 putri dan 4 putra. Masing-masing bernama Busra al-Asad, Basel al-Asad, Basar al-Asad, Majid al-Asad, dan Maher al-Asad. Pada tahun 1958, Suriah dan Mesir membentuk Republik Persatuan Arab atau UAR yang memisahkan diri dari Irak, Iran, Pakistan, dan Turki yang bersekutu dengan Inggris. Fakta ini menyebabkan penolakan terhadap pengaruh komunis dan mendukung kendali Mesir atas Suriah. Semua partai politik Suriah termasuk Partai Ba'ath dibubarkan dan perwira senior terutama mereka yang mendukung komunis diberhentikan dari Angkatan Bersenjata Suriah. Namun Asad tetap berada di militer dan naik pangkat dengan cepat. Setelah mencapai pangkat kapten, ia dipindahkan ke Mesir dan melanjutkan pendidikan militernya bersama calon presiden Mesir Hosni Mubarak. Asad tidak puas dengan karir militer profesionalnya. Ia lebih menganggapnya sebagai pintu gerbang menuju politik. Setelah pembentukan UAR, pemimpin Partai Ba'ath Michael Aflaq dipaksa oleh Nasser untuk membubarkan partai tersebut. Selama keberadaan UAR, Partai Ba'ath mengalami krisis yang menyebabkan beberapa anggotanya, yang kebanyakan anggota muda, menyalahkan Aflaq. Untuk menghidupkan kembali partai cabang regional Suriah, Muhammad Umran, Salah Jadid, Asad, dan lainnya membentuk komite militer. Pada tahun 1957 hingga tahun 1958, Asad naik ke posisi dominan di komite militer yang meringankan perpindahannya ke Mesir. Karir kemiliterannya semakin moncer ketika ia diangkat menjadi komandan Angkatan Udara pada tahun 1963 setelah membantu Partai Ba'ath mendapatkan kekuasaan, di mana dia menjadi seorang konspirator dan bersekongkol dengan sekelompok kecil perwira untuk menggulingkan pemerintah. Ketika itu Partai Ba'ath melakukan kudeta militer
pada bulan Maret tahun 1963 terhadap Presiden Suriah pada saat itu, yaitu Nazim Al-Qudsi. Selama kudeta, Assad memimpin kelompok kecil untuk merebut pangkalan udara Dumair yang berjarak 40 km timur laut Damaskus. Dan kelompoknya adalah satu-satunya yang menghadapi perlawanan. Beberapa pesawat di pangkalan itu diperintahkan untuk mengebom para konspirator. Namun Assad mengancam komandan pangkalan dengan penembakan. Komandan tersebut akhirnya menegosiasikan penyerahan diri. Tidak lama setelah Assad terpilih menjadi komando regional, komite militer memerintahkannya untuk memperkuat posisi komite di lembaga militer. Assad mungkin telah menerima tugas yang paling penting karena tujuan utamanya adalah mengakhiri faksionalisme di militer Suriah dan menjadikannya monopoli partai Ba'ath. Seperti yang pernah dia katakan, dia harus menciptakan tentara ideologis. Assad melanjutkan beatifikasi militernya dengan menunjuk perwira setia pada posisi-posisi penting dan memastikan bahwa pendidikan politik pasukan tidak diabaikan. Dia menunjukkan keahliannya sebagai perencana pasien selama periode ini. Seperti yang ditulis oleh Patrick Sale, bahwa penguasaan Assad terhadap detail menunjukkan pemikiran seorang perwira intelijen. Pada akhir tahun 1964, ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Udara atau sekelas Kasau kalau di Indonesia, dengan pangkat Mayor Jenderal. Assad memberikan hak istimewa kepada perwira Angkatan Udara dan menunjuk orang kepercayaannya untuk menduduki posisi senior dan strategis, serta membangun jaringan intelijen yang lebih efisien. Hafez al-Assad menguasai Partai Ba'ath melalui kudeta pada tahun 1966 yang meruntuhkan kekuasaan pemimpin tradisional partai tersebut dan mengirim para pendirinya ke pengasingan. Selanjutnya ia menjadi Menteri Pertahanan. Secara eksternal, tonggak utama kehidupan Assad berkaitan dengan perjuangan melawan Israel. Sebagai Menteri Pertahanan, Hafez al-Assad pernah kehilangan dataran tinggi Golan ke tangan Israel pada bulan Juni tahun 1967. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang 6 Hari. Kekalahan itu bak masalah personal bagi Hafez al-Assad, sehingga memberikan pukulan telak bagi Assad yang sangat menentukan karir politiknya di masa depan. Dia juga disebut-sebut terlibat peristiwa Black September atau September Hitam ketika dia mengirim tank ke Yordania untuk membantu organisasi pembebasan Palestina atau PLO melawan Raja Hussein bin Talal dari Yordania saat militer Raja Hussein mengusir gerilyawan Palestina dari Yordania. Namun usahanya harus mengalami kemunduran yang memalukan ketika Israel mengancam akan melakukan intervensi. Assad kemudian terlibat dalam perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dengan Salah al-Jadid, kepala staf angkatan bersenjata yang merupakan mentor politik Assad dan pemimpin aktif Suriah. Sampai akhirnya pada bulan November tahun 1970, Assad mengambil alih kendali dan menangkap Jadid dan anggota pemerintahan lainnya. Assad naik ke atas panggung kekuasaan penuh sebagai Perdana Menteri Suriah, posisi yang menjadikannya sangat kuat. Belakangan Hafez al-Assad dengan Partai Sosialis Ba'ath memperoleh dukungan penuh dari rakyat Suriah. Ia segera mengkudeta Presiden Suriah Nuruddin al-Atasi yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga tahun 1970. Hafez al-Assad terpilih sebagai Presiden Suriah pada bulan Februari tahun 1971. Pada masa kepemimpinannya, Suriah ikut terlibat dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973, di mana dunia Arab termasuk Suriah mendapat sedikit kemajuan dalam perimbangan militer dengan Israel daripada Perang 6 Hari yang terjadi pada tahun 1967, di mana Suriah kehilangan wilayahnya di daerah dataran tinggi Golan. Walaupun Suriah ingin merebut kembali wilayahnya yang telah dicaplok Israel, tetapi rupanya keterlibatannya dalam Perang Yom Kippur dalam melawan Israel, Suriah tidak bisa memperoleh kembali daerah dataran tinggi Golan yang telah direbut Israel, yang kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah Israel. Assad selalu menegaskan tidak akan ada perdamaian dengan Israel, kecuali dataran tinggi itu dikembalikan. Dan kata-kata ini dia pegang hingga kematiannya
di mana dia tidak pernah menandatangani perdamaian dengan Israel. Sejak tahun 1967, upaya Assad tidak pernah berhenti. Alatnya berkisar dari permainan catur militer yang melibatkan pasukan Suriah dan Israel, serta sekutu lokal mereka di Lebanon, hingga serangan yang direncanakan dengan matang dalam aliansi dengan Mesir terhadap Israel pada tahun 1973. Assad melawan segala rintangan dan semua prediksi Barat. Israel pun terus dilawannya. Namun pada akhirnya Suriah berhasil dipukul mundur dan hanya memperoleh kembali sebagian kecil wilayah dataran tinggi Golan, tempat Assad secara pribadi mengibarkan bendera negaranya. Tidaklah heran jika dia mendapat julukan sebagai Singa Damaskus oleh Richard Pearson dalam tulisannya di halaman The Washington Post. Namun demikian, Suriah belum pernah membuat persetujuan damai dengan Israel seperti halnya Mesir. Assad juga mengirim pasukan Suriah sebagai campur tangan di Lebanon selama huru-hara akibat perang saudara di negara itu yang terjadi pada tahun 1975 hingga tahun 1989. Namun campur tangan kekuatan militer Suriah tidak berjalan mulus, terutama setelah kekalahan dalam insiden Lembah Beka serta masuknya tentara Israel ke Lebanon Selatan dalam invasi Israel atas Lebanon pada tahun 1982 yang dinamakan Operasi Perdamaian Galilea. Keterlibatan Suriah melawan Israel juga ditandai dengan dibukanya Homs sebagai tempat pengungsian bagi warga Palestina yang sebelum pecah perang saudara di negara itu menampung tidak kurang dari 18.000 warga Palestina. Meskipun demikian, kehadiran militer Suriah yang awalnya untuk mendukung milisi Druze di Lebanon mampu mengimbangi kekuatan Israel serta mempercepat perdamaian di Lebanon, terutama setelah gagalnya kekuatan militer PBB, Amerika Serikat, dan Prancis dalam menciptakan perdamaian di Lebanon pada saat perang saudara berkecamuk. Perdamaian di Lebanon terwujud setelah perjanjian Taif pada tahun 1989. Hafez al-Assad menjadi kekuatan penting dalam politik di dalam negerinya dan kawasan Timur Tengah yang panas. Dia bahkan pernah menentang mayoritas negara-negara Arab ketika Suriah berpihak kepada Iran dalam perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga tahun 1988. Demikian juga Suriah menunjukkan diri dengan kritik pada Irak selama Perang Teluk Pertama pada tahun 1991. Sikap ini memang dihargai Amerika Serikat ketika itu. Hafez al-Assad yang memiliki mesin politik Partai Ba'ath justru bertentangan dengan Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein yang juga didukung dengan mesin politik Partai Ba'ath. Partai ini sama-sama mengagungkan nasionalisme dan sosialisme Arab. Namun Hafez al-Assad dan partainya memiliki konflik panjang dengan Presiden Saddam Hussein dan Partai Ba'ath di Irak. Peran Hafez al-Assad menentukan dalam konflik Timur Tengah. Dia menjadi tokoh kunci pembebasan sandera pesawat maskapai penerbangan TWA dari Amerika Serikat di Beirut yang dibajak kelompok gerilyawan pada tahun 1984. Sekalipun Hafez al-Assad mengambil kebijakan pro-Iran dalam perang Iran-Irak, Assad mendapat dukungan bantuan ekonomi dan finansial untuk kepentingan militernya oleh negara-negara Arab, sekalipun politiknya bertentangan. Alasan yang diambil negara Arab tersebut adalah karena memerlukan negara yang dianggap kuat secara militer dalam menghadapi Israel setelah Mesir yang justru mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Nama Hafez al-Assad di dunia internasional boleh harum. Ia bagaikan seorang pejuang di Timur Tengah. Ia mampu menjembatani banyak kepentingan negara-negara di Timur Tengah. Bahkan Israel sendiri yang menjadi musuh bebuyutannya menaruh hormat tinggi kepada Hafez al-Assad. Walaupun citra Hafez al-Assad di dunia internasional boleh mentereng, namun citranya di dalam negeri naik turun. Sosoknya pernah dipuji-puji banyak orang. Namanya disebutkan di mana-mana. Satu-satunya yang bisa menggoyang citra baik Hafez al-Assad adalah nafsu kuasa. Di bawah kekuasaan Assad, pemerintahan Suriah dikecam sebagai pemerintahan diktator militer dengan rezim Partai Ba'ath. Hal ini yang menimbulkan bibit-bibit perlawanan di dalam negeri.
Assad represif dan anti kritik. Assad belakangan dikenal pula gemar dalam memukul mundur lawan politiknya. Barang siapa yang melawannya niscaya akan diasingkan bila perlu dimatikan. Narasi itu dibuktikan dengan munculnya kaum pemberontak di berbagai daerah. Pada tahun 1979, terjadi serangan terhadap sekolah kader militer di Halab dan kantor Partai Ba'ath. Pihak yang dituduh melakukannya ialah kelompok dakwah Ikhwanul Muslimin. Tidak hanya itu, kelompok gerakan Islam ini berdemo besar-besaran dan melakukan aksi boikot di Hama, Hims, dan Halab pada Maret tahun 1980. Aksi demo besar-besaran juga terjadi di Homs dan Aleppo yang juga dituduhkan pada kelompok Islam di Mesir ini. Ketika Muhammad Morsi menjadi presiden Mesir, pemerintah Suriah melancarkan kritik yang tajam dan membenarkan ketika Morsi digulingkan. Dengan alasan inilah Hafez al-Assad lebih ketat dalam melaksanakan kebijakan represifnya, terutama terhadap kelompok dakwah Islam seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Saudaranya atau adik laki-lakinya yaitu Jenderal Rifat al-Assad, pimpinan Al-Saraya Difa atau Brigade Pertahanan, melakukan pembantaian di penjara Tamor yang menewaskan 1.000 tahanan terbunuh. Penjara ini terkenal karena menampung banyak anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin. Tindakan keras terhadap kelompok tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1982 di Hama. Hafez al-Assad langsung menggerakkan kekuatan militer untuk membasmi kelompok yang dituduhnya memberontak tersebut. Tentara rezim menyerbu kota dan menghabiskan 3 minggu membantai penduduk sebelum angkatan udara dikirim untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Puluhan ribu orang terbunuh, masjid-masjid diratakan, dan seluruh lingkungan hancur. Diperkirakan 10.000 penduduk Hama tewas di tangan tentara Suriah. Runtuhnya Uni Soviet membawa banyak implikasi terhadap Suriah, di mana dukungan Uni Soviet terhadap Suriah semakin berkurang, terutama dengan banyaknya utang luar negeri Suriah kepada negara itu, dan rezim Partai Ba'ath sendiri mulai goyah. Selama ini rezim Suriah banyak didukung Uni Soviet dalam Perang Dingin. Persamaan paham sosialisme dan komunisme menjadi perekat keduanya. Walau begitu, pengaruh Inggris dan Perancis yang lama menguasai Suriah tidak bisa hilang sama sekali. Dengan bantuan senjata dan dana, Suriah dijadikan alat bagi negara adikuasa itu untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah, sekalipun Suriah memiliki tujuan tersendiri. Antara lain dengan mendorong Suriah masuk ke Lebanon dan konflik dengan Israel di dataran tinggi Golan. Sejak runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 1991, Hafez al-Assad mengambil kebijakan moderat, namun tetap mempertahankan tuntutannya terhadap wilayah dataran tinggi Golan. Sehingga sampai akhir hayatnya, dia tidak mau menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Kemampuan untuk menghancurkan oposisi terhadap pemerintahannya merupakan tema utama sepanjang masa kepresidenan Assad. Dia telah berhasil menyingkirkan anggota komite militer lainnya, mencoba melenyapkan Ikhwanul Muslimin, dan kemudian mengusir saudaranya Rifat al-Assad ketika dia mencurigai saudara laki-lakinya tersebut berniat menggeser posisinya sebagai presiden. Dia juga menolak berkompromi dengan Israel dan negara-negara barat dengan mengirim pasukan Suriah untuk berperang dalam Perang Teluk pada tahun 1990. Pihak Amerika mengklaim jika dia kemudian melakukan perundingan perdamaian dengan Israel, namun terhenti karena penolakan Tel Aviv untuk mengembalikan dataran tinggi Golan. Selama 30 tahun kekuasaannya, Hafez al-Assad memangkas harga pangan pokok di Suriah, membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, saluran air, dan jalur kereta api. Perekonomian tumbuh dengan bantuan luar negeri mencapai 600 juta pound sterling dari titik awal 50 juta pound sterling. Pada saat yang sama, ia mendirikan negara otoriter dengan membatasi kebebasan berpendapat dan mengamankan masa jabatannya dengan 99% referendum berkata ya. Ia menjabat sebagai hakim ketua, memberikan dirinya kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan mengizinkan warga sipil diadili di pengadilan militer
dan disiksa di penjara rahasia. Hafiz al-Assad meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2000 pada usia 69 tahun. Namun sebelum meninggal, nafsu jabatan telah membuat Hafiz al-Assad bak dibutakan mata hatinya. Ia yang sedang sakit parah pada saat itu justru segera mengubah undang-undang batas usia presiden. Upaya itu dilakukan supaya darah dagingnya bisa melanjutkan kekuasaannya pada tahun 2000. Presiden Hafiz al-Assad telah mempersiapkan anaknya Bashar al-Assad yang ketika itu berusia 35 tahun untuk menjadi penggantinya. Persiapannya tidaklah sia-sia. Terbukti setelah kematiannya, parlemen dengan cepat secara aklamasi langsung mengubah undang-undang yang mensyaratkan presiden berumur 40 tahun menjadi 34 tahun sehingga Bashar al-Assad memenuhi persyaratan sebagai calon presiden. Media-media barat menulis cerita kematiannya tentang ungkapan emosional rakyat Suriah. Namun tidak jelas apakah karena kecintaannya atau ketakutannya. Dia kemudian digantikan oleh putranya Bashar al-Assad sebagai presiden Suriah. Untuk video Bashar al-Assad saya sudah pernah membahasnya. Jika teman-teman tertarik dengan kisahnya, teman-teman bisa klik thumbnail and screen di akhir video saya ini. Itu tadi kisah dari mantan Presiden Suriah Hafiz al-Assad. Presiden Suriah yang memerintah dari tahun 1971 hingga tahun 2000. Dia adalah Presiden Suriah untuk 3 kali masa jabatan berturut-turut. Kekuasaannya yang lebih dari 30 tahun menjadikan dia sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Setelah mendengar kisah kehidupan dan karir politik dari Hafiz al-Assad, apa yang teman-teman lihat dari sosok Hafiz al-Assad ini? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.